Hai, selamat datang di channel saya Tourism Digital Marketing bersama saya Madeline Sophie. Kali ini saya akan membahas mengenai tips nomor 3 dari video saya, yaitu mengenai cold calling. Saat ini sudah ada artificial intelligence, sudah ada banyak teknologi. Apakah cold calling masih dibutuhkan? Kali ini saya tidak membahas mengenai cold calling di era saat ini, tetapi saya akan membahas bagaimana caranya saya memulai bisnis travel agent saya dengan cold calling. Sebelum saya waktu itu melakukan cold calling, saya menganalisa terlebih dahulu. Caranya adalah baiknya kapan cold calling ini boleh saya lakukan? Apakah di awal minggu? Apakah di akhir minggu? Jadi dari segala pengalaman yang saya pernah lakukan, kalau kita telepon di hari Senin, biasanya itu mereka agak in rush. Jadi mereka sibuk banget di hari Senin. Tapi kalau kita telepon mereka kira-kira di hari Jumat sore, mereka itu moodnya udah kepengen liburan gitu. Jadi bagusnya itu kapan? Bagusnya adalah kira-kira di tengah-tengah minggu lah gitu. Saya biasanya memilih hari antara Selasa, Rabu, atau Kamis. Dan saya nggak akan telepon pagi-pagi, jam 9 pagi. Kayaknya orang-orang itu masih pada sibuk, masih pada siap-siap untuk bekerja gitu. Jadi saya kasih rehat sedikit, saya akan mulai menelpon di antara jam 10 sampai jam 11. Jangan jam 12, karena itu waktu mereka untuk rileks, untuk makan siang. Saya prefer untuk tidak mengganggu. Atau kita bisa lakukan sore. Ya, sekitar jam 4 atau setengah 5, jam-jam sebelum mereka selesai bekerja. Jadi mungkin pekerjaan ini sudah selesai, kita mulai lakukan cold calling. Pernah nggak saya mengalami penolakan? Bukan pernah lagi, ini sering banget. Dan hal ini adalah hal yang biasa kalau kita melakukan cold calling. Kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Meskipun kita ditolak berkali-kali, anggaplah kita latihan. Jadi karena saya sering banget ditolak, saya lama-lama jadi punya alasan. Kenapa sih sebenarnya mereka menolak kita? Apakah mereka nggak butuh produk kita? Atau mereka sudah punya supplier atau langganan mereka sendiri? Nggak apa kalau kita ditolak. Biasanya kalau saya ditolak, saya akan minta disambungkan ke divisi yang lain. Kalau ditolak lagi, ya udah anggap aja ya saya latihan bicara supaya saya lebih luwes di dalam bercakap-cakap di telepon. Makin sering kita ditolak, makin lancar deh. Percaya. Asal yang penting jangan menyerah. Nah, saya berikan tips bagaimana sih caranya kalau kita ditolak. Biasanya kalau udah ditolak, saya itu nggak mau maksa. Kita kan nggak enak kan kalau dorong telepon maksa-maksa gitu. Pasti kita akan matiin telepon deh. Mungkin apakah Anda ada yang pernah mendapatkan cold calling? Pasti kesel banget kan kalau dipaksa-paksa. So, jangan maksa. Kalau saya ditolak, saya hanya bilang terima kasih. Kalau memang berkenan, silakan simpan nomor saya. Dan apabila suatu hari nanti membutuhkan jasa dan produk layanan saya, silakan menghubungi saya. Jujur aja, ini pengalaman. Saya pernah menelpon dan orang itu menolak saya, tapi karena saya minta mereka menyimpan nomor telepon saya, tiba-tiba nggak lama setelah itu, ada telepon dari orang yang awalnya menolak saya, dia minta proposal dari saya. Kebayang nggak sih kalau saya waktu itu nggak meninggalkan nomor telepon kepada mereka? Jadi hilang peluang. Oke, tips nomor 2. Kenapa dari awal saya bilang harus dipilah? Karena kalau kita telepon ke sembarang orang, kepada siapa aja, ingat ada dasar-dasar pemasaran bahwa kita tidak bisa menjual kepada siapa saja. Jadi kita tidak bisa menelpon kepada siapa saja. Anda pilih dulu kira-kira orang-orang ini adalah orang-orang yang cocok dan butuh jasa Anda atau tidak. Karena nanti akan sia-sia dan penolakannya akan banyak banget gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya pilih kira-kira orang ini atau perusahaan ini itu suka melakukan perjalanan dinas atau liburan atau mereka sering mengadakan gathering atau tidak. Jadi saya cek dulu. Saya pernah punya pengalaman. Waktu itu saya menelpon ke orang yang salah. Perusahaannya itu orang lokal dan nggak pernah ada yang namanya gathering. Mereka bahkan nggak kenal apa yang namanya jalan-jalan bareng. Karena ownernya sendiri juga nggak pernah traveling gitu loh. Wah udah deh, jadi udah kita udah ngobrol panjang lebar, tapi ternyata mereka tuh nggak pernah punya ide seperti itu. Sia-sia. Tapi tetap, siapa tahu suatu hari mereka butuh kita. Jadi kita tinggalin aja nomor telepon kita. Setelah saya tinggalkan nomor telepon, itu ternyata 1 tahun kemudian orang itu menelpon saya dan dia bilang bahwa dia terbersit ide karena bicara dengan saya waktu itu sehingga mereka ingin melakukan gathering di tahun itu untuk pertama kalinya. Dan ini keren ya menurut saya. Dan bukan satu kasus mereka melakukan pertama kali gathering atau outing bersama saya. Jadi ada beberapa perusahaan loh yang tadinya mereka nggak pernah sama sekali traveling sama-sama. Akhirnya
Karena ngobrol dengan saya, terciptalah ide untuk membuat gathering. Dan itu kira-kira ada 2 atau 3 perusahaan yang melakukan itu di awal tahun perusahaan saya berjalan. Keren. Ada yang ke Bali, ada juga yang sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Kalau pada saat Anda cold calling, ternyata ada orang yang kayaknya tertarik dengan jasa layanan Anda, udah nggak usah tanggung-tanggung, langsung di follow up. Karena follow up ini kunci. Jadi percuma aja kita sukses menelpon 100 telepon tapi nggak di follow up. Lebih baik 1 atau 2 perusahaan yang rasanya oke, rasanya suka dengan jasa Anda follow up, hasilnya akan lebih bagus daripada Anda telepon doang tapi nggak ada follow up. Jadi follow up adalah kunci. Kalau sudah saya follow up, segera bikin janji temu. Kalau udah ketemu, ya udah kita ngobrol. Apa yang akan diobrolkan ya Anda bisa langsung ke pembahasan mengenai rencana perjalanan itu. Atau Anda bisa refer ke video saya yang ini mengenai referral marketing. Tips nomor 4 buat Anda yang mirip dengan saya. Saya ini orangnya gugupan banget. Saya ini orangnya panikan. Saya akan panik kalau saya ketemu dengan orang dan saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Nah ini buat saya sangat ngeri gitu. Jadi setelah cold calling, kemudian saya ketemu orang, saya harus banget siapkan apa yang akan saya sampaikan. Entah bentuknya PPT untuk saya paparkan, atau bentuknya CV dalam bentuk buku hard copy. Apa aja materi yang bisa saya bawa, entah brosur, entah flyer. Yang penting saya tahu apa yang akan saya sampaikan. Jadi satu, orang itu akan mendapatkan langsung poin apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, orang itu bisa langsung berdiskusi dengan kita apa yang mereka butuhkan, efisien. Dan yang pasti, saya nggak gugup. Lantas, gimana sih kalau misalnya kita cold calling, tapi yang jawab adalah mesin? Tips nomor 5. Apa yang harus Anda sampaikan kalau yang menjawab adalah answering machine? Kita harus sampaikan dengan jelas nama Anda, nama perusahaan Anda, kepada siapa Anda akan menitipkan pesan, dan solusi apa yang Anda tawarkan kepada perusahaan tersebut. Ingat, jangan lupa meninggalkan nomor telepon Anda yang bermanfaat apabila dia akan menghubungi Anda. Sekian tips dari saya untuk cold calling. Silakan Anda coba buat Anda yang baru memulai bisnis travel agent. Kalau Anda ingin tanya, silakan Anda tulis di deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.